Jadi tadi tips paling utamanya adalah kalau yang tadi buat sebuah produk yang tidak berhubungan dengan manusia, tidak candid, itu Ya, jangan mencoba-coba lari dari brief yang sudah ya, diberikan. betul. Ya, oke. Betul. Ini tadi banyak yang bilang ini loh di komen apa Apa? tipsnya bagus-bagus. Oh ya, thank you, thank you. Ada yang bilang ini pernah pinjemin kamera, tapi pas dibalikin kok ada light meternya rusak gitu. Ya, Curcol. perlu tanggung jawab itu. Oke. Nah, boleh dijelasin lebih mendalam nggak ini mengenai tadi bedanya antara foto tadi yang kita dengan manusia. Kebetulan kan kalau di sini kan KB ini kan tadi ada Nomina, ada Ya, Junia gitu ya, ada ya. Juno juga. Ah, Bedanya apa sih sama yang fotografi yang tidak berhubungan dengan manusia? em, beda sih waktu misalnya kita kita kan ngerjain foto produk juga nih. Nah, somehow Ya, kalau manusia itu kan tadi aku bilang kita bisa arahin, kita bisa bawa moodnya, kita bisa bawa feel-nya gitu. Tapi kalau produk itu adalah gimana cara kita melihat sebuah produk bagus apa enggak gitu. Bagusnya dari sisi mana, lightingnya mesti seperti apa itu harus secara visual dan konsep sudah terjaga. Nah, bedanya gini sih, kalau aku ngerjain banyak portrait, itu kan lebih untuk personal use ya, misalnya wedding, baby, family, ya, itu kan mengandalkan asas candid, secandid-candidnya dan nangkap momen aja pasti klien udah happy banget. Tapi beda ya, cerita kalau lagi yang ngerjain hal komersil. Komersil itu adalah mencapai keinginan yang klien butuhkan. Ngerti gak? oke, Misalnya aku betul, pengen, dia bilang aku pengen botol ini kelihatan gini ya kita harus kelihatan gitu. Tapi kalau kita tadi motonya orang dan motoin buat klien yang personal, asal kita ya, berkreasi, candid, bagus ya, wow bagus ya kreatif. Nah, jangan coba-coba di komersil seperti itu. Coba-coba explore terlalu banyak, turns out jauh banget dari deck ataupun kayak yang disetujuin lah brief yang sama sudah klien. diberikan. Wah itu bahaya. Nah itu serunya perbedaan antara kerjaan yang eh, B2B, ibaratnya kalau B2B sama BTC kan beda ya. Kalau kalau kayak tadi Ya, wedding kan B2C tuh, kalau B2B kan buat ke vendor-vendor nih. Nah somehow ya. perbedaannya di sana gitu. Oke, jadi tadi tips paling utamanya adalah kalau yang tadi buat sebuah produk yang tidak berhubungan dengan manusia, tidak candid, itu Ya, jangan mencoba-coba lari dari brief yang sudah ya diberikan. betul. Ya, Ya tapi kalau sebenarnya yang tergantung tadi kebutuhan potret, sih. mhm, Tergantung kebutuhan. Kadang-kadang kan zaman sekarang ada orang kayak kerjaannya fotografer, tapi sebenarnya dia content creator. Dia hanya foto-foto buat Instagram. Bukan sifatnya untuk iklan, tapi kayak untuk konten aja. Nah itu sih lebih fleksibel ya. Tapi kalau udah kerjaannya dunia profesional dan ngerjain iklan, itu beda yang aku cerita tadi. Bener. Jadi oke, yang iklan bener-bener ikutin prosesnya harus sama sama apa yang udah disetujuin. oke, Gitu. itu mantap, mantap. Itu take note ya, geng ya, jangan main-main ya. Iya. Oke, Kak Beni mau nanya nih, Ah, kemarin juga banyak nanya, kan banyak teman-teman nih yang sudah memulai berkarir dalam bidang fotografi. ya. Gimana caranya supaya kita itu bisa outstanding dari fotografer lainnya atau brand lainnya dan dapat trust dari klien gitu? Oke. Eh, itu butuh waktu, itu butuh proses. Dan gimana cara kita bisa dapetin menonjol, yaitu kita harus bikin gini. Kalau aku sih punya asas memuaskan klien iya, memuaskan diri sendiri sebagai fotografer juga iya. Jadi kayak bikin apa yang udah ada SOP-nya buat klien. Misalnya aku Ya, foto wedding harus dapat detailnya, harus dapat yang aman ya, bla bla bla. Tapi jangan lupa untuk memuaskan diri sendiri. Itu challenge untuk bikin foto yang sesuai yang kita suka, gitu kan. Nah, sama waktu ya, kita nge-build portfolio kan pasti kita upload yang kita suka, setuju kan? Kebanyakan. betul. Nah, itu pasti ngalamin masa di mana kita tuh memperlihatkan karakter dan style kita yang belum tentu diterima sama semua orang, belum tentu. Nah, itu Mm-mm. butuh proses sampai kita bisa rela. Mungkin orang-orang yang datang ke kita itu nanti terkurasi, orang yang suka karya kita. Ya, Tapi ada masa di mana jualnya susah nih, soalnya karakternya berbeda atau apa. Nah, harus ngalamin masa itu dulu,
sampai nanti orang-orang bisa menilai, oh karakter fotonya beda nih. Gitu. Nah itu salah Oke. satunya. Jadi butuh butuh ngalamin proses itu dulu. Jadi kayak untuk menjadi orang yang idealis, aku percaya awalnya semua orang nggak idealis. Jadi waktu Ya. kita nggak idealis, kita belajar, kita temukan karakter kita, baru oke, decide gue mau idealis kayak gini, baru gue idealis gitu. Ah, oke, oke, oke. Jadi awalnya memang kita ini ya tidak bisa memaksakan kehendak kita ya. Jadi kalau misalnya Nggak tadi bisa. mau dapetin klien ya mungkin oh kita twist dikit deh sesuai keinginannya klien kayak apa gitu Betul. ya. Habis itu baru nanti kita tetap nggak lupa untuk memuaskan hasrat fotografer diri sendiri gitu. Dia tetap bikin karya Oke. yang sesuai kita mau, tapi kasih juga klien yang mereka butuhin. Nah, itu berarti win-win solution. Ya, Klien senang, kita aman, juga aman. senang. Aman, Iya. aman. Nah, kami ini tadi berhubungan dengan style nih. Banyak yang nanya juga Ya. kemarin agak kreatif, gimana caranya kita nemuin style foto kita? Em, itu banyak cara ya. Cuman kalau aku share tips aku nemuin style itu kayak foto dengan ini sih, kayak banyak lihat boleh, banyak inspirasi boleh banget. Tapi jangan lupa untuk kita tetap punya sebuah pendirian misalnya. Oke, gue mau coba karakter ini akan diadaptasikan ke style gue yang ada gitu. Bukan berarti misalnya aku kali ini foto yang gelap-gelap nih, misalnya bukan gelap lah. Kita Ya. kasih contoh, aku foto wedding tuh nggak suka yang lucu-lucuan misalnya. Tapi turns out Oke. minggu depan aku coba yang lucu-lucuan, cubit-cubitan gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah itu kan udah Iya, dua. iya. Tapi aku bisa nuangin gini, yang namanya dalam foto pre-wedding, atau wedding itu kan ada tuangan kebahagiaan nih. Nah, somehow Ya. gimana cara aku bisa nuangin fun itu yang realistis. Misalnya mereka ketawa benar-benar terbahak-bahak dapetin momennya, mereka senyumnya benar-benar lebar dapetin momennya. Nah, itu bisa, tapi jangan tiba-tiba oh karakternya nggak suka yang lucu, tapi besok fotonya cubit-cubitan gitu. Oke. Kira-kira gitu. Jadi Jadi untuk berarti harus ini nemuin ya, karakter. nyesuaiin sama orangnya juga sebenarnya. Ya, nah untuk nemuin karakter itu yang pasti namanya kita menemukan, kita mesti nyari dulu bener kan? Nah, Ya. gali dulu sebanyak-banyaknya. Kayak aku banyak banget dapat inspirasi dari film-film yang aku tonton nih misalnya. Ya udah, aku banyak nonton. Contohnya. Contohnya misalnya aku nonton film-film layar lebar, nonton film Netflix, nonton film-film yang ada di misalnya ada yang bilang, ini sinematografinya bagus nih. Kalau pernah nonton dulu ada sebuah film apa tuh? Walter Mitty, pernah inget gak? Yang Oh iya, dia iya, tuh iya. traveler. Nah, itu kan cara syutingnya bagus banget tuh. Nah, somehow waktu aku pernah ke New Zealand ngerjain pre-wedding project, itu terinspirasi banget tuh, yang kayak visualnya tuh eh, kayak pemandangannya luas, terus orangnya kayak agak kecil-kecil dikit, biar nanti bisa di print gede banget kayak kanvas. Nah, somehow yang kayak gitu-gitu kan masuk ke aku kan. Bisa Ya. diaplikasikan ke dalam kerjaan gitu. Nah, dengan kita makin banyak nonton, banyak lihat, kita mencari, baru nanti kita bisa nemuin, oh inilah karakter yang gue suka. Wow. Keren, 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 keren. Itu ya, geng. Jadi sebenarnya inspirasi itu bisa dari mana aja ya. Tadi mau Dari mana nonton aja, TV, mau nonton movie, mau mana aja lihat bisa. apa gitu. Terus kayak, wah ini kayaknya bisa nih jadi inspirasi foto aku Hmm, gitu ya. betul, betul. Itu. Oke. Nah, Kak Beni, gimana cara kita nentuin atau selama ini nih penentuan kalau menentukan foto yang bagus itu seperti apa? Apakah dari teknik ataukah dari apa gitu? Tergantung ya, kalau kayak aku sebagai, kita kan lagi bicara tentang kayak dari tadi yang lebih dijual kan wedding photographer lah ya. Foto yang Ya, bagus itu adalah foto yang bisa bercerita, bisa ada momennya. Dan aku percaya setiap foto apapun ada yang namanya point of interest. Jadi dalam oke. sebuah foto, point of interest yang mau dijual itu apa? Contoh nih, kita buka, kan kebiasaan manusia kan scrolling Instagram nih. Tapi somehow kan ada Iya, dong kayak foto yang bikin kita stop terus kayak, wih bagus nih gitu kan. Dua iya, tiga iya. detik. Kayak, Gitu. Nah apa itu, nih? Gitu. iya. Atau misalnya hal tertentu lah. Nah kalau dalam fotografi, waktu ada point of interest di dalam foto tersebut, itu pasti bikin kita stop 2-3 second kayak, wih ini bagus banget itu. Ditelusuri lebih dalam gitu. Pasti ada Ah, message-nya. Terus dia baca captionnya, oh nyambung nih. Misalnya dia ngomongin tentang, oh nih gunungnya bagus banget. Terus waktu itu dapat sunset nih gitu kan. Terus iya, iya, misalnya iya, ternyata iya. fotonya sunset, tapi yang diomongin misalnya, oh ini makanan di situ enak banget kan nggak nyambung dong.
Nah, somehow point of interest dalam sebuah foto tuh penting. Nah, itu aku bilang Ya. bagus nggak bagus, ada point of interest yang mau kita ceritain tersampaikan apa enggak gitu. Wow. Oke, Hmm. jadi fotonya itu kalau kalau dari Kak Beni sebenarnya lebih foto itu harus bisa berbicara, ada Harus bisa ada bicara, maknanya. betul. Betul. Oke. Wow, ini mantep-mantep nih dari tipsnya nih. Banyak yang di komen kasih jempol-jempol juga. Jempol juga. Oke, nah tadi Kak Beni sempat sebutin bahwa kalau kita mau memulai fotografi, jangan terbatas Ya, atas alat ya, gitu ya. Jadi alat itu ya. bukan sesuatu yang bikin kita jadi, ya gue nggak punya alat gitu. Nah, Hmm. sekarang kemarin juga banyak yang nanyain tentang mobile fotografi. Kebetulan Oke. kan Kak Beni juga kemarin ini ya sempat jadi ini ya brand ambassadornya sebuah brand Iya, semua brand. sebuah brand mobile gitu. Jadi Iya, ada yang nanya nih tips-tipsnya gimana nih kalau kita mau memulai portfolio kita dari mobile fotografi terlebih mobile. dahulu. Iya. Ya, Boleh, boleh, boleh banget gitu. Mobile fotografi saat ini sudah sangat berkembang. Tapi gini sih, kayak kalau hanya untuk mencoba gini, teknik fotografi itu lumayan mirip. Semua mirip kayak shutter speed, exposure, ISO-nya. ISO itu semua ada di dalam mobile fotografi. Yang ngebedain adalah sensornya, yaitu yang namanya handphone, sensornya kan tidak bisa besar. Yang namanya Ya, kamera kan punya kapasitas sensor lebih besar. Nah, jadi kalau ditanya, kalau mau belajar, kan nggak masalah. Kan mencari style dulu, mencoba bisa foto dulu gitu intinya kan. Bukan sesuatu yang udah dijual jadi kayak professional works atau karya yang mesti bisa dicetak besar misalnya. Tapi aku jelasin sedikit nih, kenapa sih tetap ada perbedaan antara mobile fotografi sama kamera misalnya. Karena ya. kalau mobile fotografi, mungkin biar gampang sensor kecil besar itu kita ngomong gini, kita adalah pelukis yang sama, disuruh lukis di dua kanvas yang berbeda. Satu kanvasnya Mm-mm. ukuran medium, satu ukuran large. Gambarnya harus sama, eh, tipenya sama, warnanya semua sama. Nah, sebagai audiens kamu ngelihat lebih jelas yang ukuran kanvas besar kan? Betul. Nah, ya udah Pasti yang besar. prinsipnya sama. Prinsipnya sama karena sensornya lebih besar, dia bisa menciptakan lebih detail. Makanya kita bisa Oke. lihat gambar lebih baik. Udah, bedanya itu aja, sisanya mah sama. Ah, Ya, oke. Oke, oke, oke. Nah, mungkin ada tips ya buat teman-teman yang memulai dengan mobile fotografi. Apakah gabung ya. ke komunitas atau seperti apa? Ya, bener. Gabung komunitas itu sangat seru banget. Aku punya temen, dia itu bikin sebuah gerakan namanya Everyday Motret gitu kan. Terus ada yang bikin Ah, oke. street Cina, ada ini, ada itu. Mereka kadang-kadang tuh kayak orang-orang yang bukan profesional bukan profesional fotografer, mereka ngumpul untuk kayak hunting foto gitu loh. Nah, Ah, itu oke. kan kita jadi banyak ketemu orang, kita jadi banyak sharing ilmu. Nah, itu buat belajar seru banget sih. Jadi perbanyak-banyak ikut komunitas aja. Jadi teman-teman geng Gitu. kreatif, kalau kalian punya ini ya kenalan atau kayaknya seru nih gabung komunitas foto ini, join Ya, aja ya. join aja. Iya, misalnya punya temen yang sama-sama demen mobile fotografi, ya udah misalnya every weekend kalian nongkrong, foto-foto sharing-sharing. Kemarin gue cobain nih ada alat yang bisa ditambahin nih jadi lensa apa gitu kan bisa jadi belajar bareng gitu. Ya, ya, ya. Jadi bisa hunting, bisa eksperimen, pakai lampu apa gitu ya. Ya, Coba-coba betul. terus. Ya, gitu sih. Oke, wow. Kak Benny ini nggak terasa kita sudah 45 menit nih Oh ngobrol-ngobrolnya. ya, cepet ya. Asik ya. Ternyata kita Luar ngobrolnya biasa. seru-seru banget loh. Nah, Ya, paling ini, sebelum kita berakhir, mau ya, minta nih pesan-pesan dari Kak Benny Lim buat teman-teman geng kreatif semua di sini ya. yang mungkin punya passion di bidang fotografi atau sekarang sedang menekuni profesi fotografi ini gitu ya. Kan Hmm, sekarang lagi masa pandemi nih. Ada pesan-pesan ya. terakhir buat teman-teman geng kreatif? Oke, masa pandemi ini aku punya sebuah kata-kata mutiara. Ya, elah mutiara. Woi, apa tuh? Jadi kayak gini, ingat ya bahwa kreativitas itu akan lebih baik lagi karena keterbatasan. Kenapa aku bilang gitu? Somehow keterbatasan itu membuat kita jadi mengolah kayak ada ide baru apa nih, ada rencana baru apa. Itu yang membuat kayak kata-kata ini keterbatasan yang membuat kita jadi tanpa batas. Jadilah orang yang Wah, seperti itu. Jadilah orang yang ya, nggak ya. ada batasan, belajar hal baru terus,
ngelihat inspirasi yang banyak dan nggak punya batasan untuk berkarya. Aku harap sih semua teman-teman kreatif bisa seperti itu. Untuk bidang apapun. Wah, aduh ada yang komen, cakep. Cakep ya. Cakep. Iya, Ya, iya, ya, ya, iya. ya, ya. Saya setuju sekali sih. Tadi Kak Bedi, thank you so much. Itu Sama-sama. apa inspirasinya hari ini banyak sekali ya buat teman-teman Ya, geng kreatif juga seputar fotografi, tentang bagaimana cara kita membangun karir dalam bidang fotografi atau di industri ya. kreatif. Tadi semuanya tipsnya bagus-bagus banget. Thank you, thank you. Thank you kesempatannya Ya, untuk Kreatif ID juga ya, yang udah ngajak aku untuk sharing-sharing live. ya, sama-sama. Thank you so much. Nanti kita Thank you, collab-collab thank lagi, you. Kak Bedi. Ya, ya, siap. Thank you. Oke, Bye bye-bye. Thank semua. you.